Nah, kemudian sebagai kepala penjaminan mutu ini adalah QA ya. Sebagai QA apa yang kita akan lakukan ya. Yang pertama sebenarnya mirip dengan jawaban di kasus yang kelima ya, nanti yang ada kerjakan kemarin itu kayak diagram Ishikawa itu, di mana di situ nanti akan diuraikan kasusnya, kenapa eh, apa saja yang menjadi penyebab dari kegagalan tersebut. Nah, ini kita bisa uraikan. Nah, ini contoh ada membuat kasusnya di situ dan ada permasalahan, kemudian Anda uraikan penyebabnya. Penyebabnya bisa belum tentu pergantian bahan saja, mungkin ada bahan apa penyebab yang lain. Misalnya diuraikan kemungkinannya adalah kebersihan peralatan dan proses pengerjaannya, ataupun juga tadi ya yang dicurigai. Yang pertama adalah bahan tambahannya itu yang tidak sesuai karena karakteristiknya berubah, sehingga harus perlu dilakukan reformulasi ulang. Jadi kalau sebagai kepala jaminan mutu kita harus berkoordinasi ya ini dengan bagian yang terkait ya, terutama tadi yang penggantian formulasi, ini nanti bagian riset dan pengembangan atau R&D untuk menyelidiki ya kasus ini seperti apa nanti penyelesaiannya, apakah formula ini harus perlu dirubah. Nah, inilah di dalam proses ini sebenarnya tidak serta-merta harus ini ya, harus lama seperti dibuat produk baru ya, karena ini hanya perubahan satu jenis bahan. Nah, di situ nanti kita akan melakukan kajian ya, kajian apakah prosedur yang sudah digunakan oleh sebelumnya, apakah ada perubahan atau revisi. Karena ini menyangkut satu bahan saja dan ternyata ganti satu bahan itu berpengaruh terhadap kualitasnya. Nah, proses ini tidak kemudian terus lama ya seperti orang buat produk yang baru. Ini harus cepat diselesaikan ya solusinya ini, supaya karena produk-produk seperti ini biasanya di fast moving atau mungkin segera harus didistribusikan, sehingga harus segera diselesaikan masalah ini. Nah, kalaupun terjadi perubahan ya, perubahan formulasi ya segera nanti harus disampaikan, dibuat trial yang segera ya, nanti baru kita bisa melanjutkan proses ininya ya, pekerjaan ini. Nah, apakah yang sudah terlanjur itu mau ini lagi dibuang ya? Enggak ya. Kalau sudah terlanjur nanti sudah tinggal cetak ya saja kita lakukan perbaikan ya. Jadi tidak terus bahannya semua dibuang ya. Nanti mungkin ada perlu penyesuaian tambahan bahan atau seperti apa, dicampur ulang, nanti baru kita cetak kembali. Nah, inilah penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan ya di dalam masalah. Bahkan bahan yang tidak berubah sekalipun kalau ternyata jadi kegagalan, ya tidak kemudian langsung dibuang semua, kan satu batch kan berapa ratus ribuan tablet ya. Ya mestinya dia akan melakukan kajian lagi, diperbaiki formulanya atau prosesnya yang terkait, sehingga nanti didapatkan produk jadi yang sesuai dengan persyaratan. Nah, namun setelah itu baru kita kaji lagi lah. Yang penting yang kasus ini harus selesai dulu.
bagaimanapun caranya, tablet harus jadi, harus sesuai persyaratan, bisa didistribusikan. Nah, nanti setelah itu kita ulas lagi ya, kenapa kemarin kok jadi masalah. Oke, baik, ini yang tugas keempat ya. Ya, kemudian tugas yang kelima itu diagramnya kemarin. Saya suruh Anda membuat contoh ya, contoh penyelesaian masalah dari suatu masalah pembuatan tablet. Sebentar, saya buka satu dulu. Ya, ini permasalahannya adalah ditemukan noda pada tablet. Ada noda pada tablet, kemudian disampaikan kepada kepala penjaminan mutu. Nah, bagaimana sebagai bagian penjaminan mutu melakukan pemecahan masalah tersebut. Ya, ini kemudian membuat diagram Ishikawa dari semua faktor. Ini kita uraikan masalahnya apa. Dari man, method, material, mesin, environment. Nah, ini sebenarnya Anda nggak perlu tulis semua masalahnya ya. Tapi kalau semua itu bermasalah ya nggak apa-apa. Berarti man-nya ternyata bermasalah juga, metodenya bermasalah, material bermasalah, mesin dan environment juga bermasalah. Ini ditulis semua, berarti semua masalah bermasalah. Itu malah lebih pusing sebenarnya, karena harus disimpulkan ya, itu sebenarnya masalahnya dari mana, dari main, metode, material, mesin, atau environment, karena semua ditemukan masalah. Ya, ini sebenarnya ini ya satu aja ya, jadi nggak perlu semua. Ini dari main, metode, material, mesin, environment, mungkin kita baru buat satu aja, masalahan yang mana yang terjadi. Misalnya main ini nggak ada masalah, semua pelatihan dilakukan secara berkala, semua personel terlatih, tidak membuat kesalahan, metodenya juga sama yang dilakukan sesuai dengan SOP, tidak ada kesalahan prosedur. Nah, mungkin materialnya, misalnya materialnya ternyata ada material yang setelah dicek, oh ternyata ini tidak sesuai persyaratan satu material. Nah, itu baru kita bisa kaji lebih dalam sehingga nanti ada kesimpulannya. Apakah memang benar ya penyebab dari noda pada tablet itu dari material tersebut. Dan kalau ternyata dari materialnya, baru kita lakukan ini ya, lanjutan penyelesaian masalahnya. Seperti apa, apakah material ini harus dikembalikan, atau mungkin kita ganti, dan bagaimana seandainya ini sudah terlanjur ya, tabletnya sudah terlanjur, ada noda ini, bisa nggak kita perbaiki supaya tetap bisa didistribusikan, tidak terus dibuang semua. Nah, ini mesin, environment, nah ini mesin kemungkinan mungkin tidak ada masalah karena semuanya terjaga ya, mesin telah dikalibrasi, sudah di maintenance berkala, environment juga suhu, kelembapan dan sebagainya sudah terkontrol misalnya. Nah, ini baru kita kesimpulkan. Misalnya ini nggak perlu semua ya, metode misalnya mesin, environment tidak ditemukan masalah, baru dan material. Ini baru ada tindakan perbaikan dan pemecahan masalah. Ya, itu ya. Jadi dalam diagram Ishikawa itu biasanya memang tidak kemudian kita uraikan dan kemudian semua faktor itu bermasalah ya. Ya mungkin 1-2 aja faktor yang bermasalah dan kita bisa menyimpulkan. Kalau semua faktor ini bermasalah, misalnya man-nya ada masalah, itu material,
mesin environment. Nah, kita pusing ya, ini mau mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu dan apakah ini spesifik sebagai penyebab permasalahan pada ini ya, misalnya tablet ini ya. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya tujuan dari diagram Ishikawa sendiri adalah mengidentifikasi dan mencari titik mana yang sebenarnya jadi penyebab dari permasalahan tersebut. Kalau semua ternyata faktor bermasalah, ya mungkin ya ada ya, cuman bukan sebagai penyebab utama terjadinya keluhan atau kegagalan dalam produksi ini. Oke, gitu ya. Ini kita sudah membahas ya beberapa kasus yang kemarin sudah saya bahas ya, yang kasus 1-2 ya. Kasus 1-2 itu Dinah dan tugas ini ya, material requirement planning ya. Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita review ya untuk materi ujian besok. Nah, ujian besok saya adakan daring aja ya. Daring di hari, silakan nanti bisa koordinasi, entah di Rabu besok atau Kamis, kayak minggu kemarin, silakan. Dan model soalnya pilihan ganda ya. Jadi Anda pakai 2 device. Seperti biasa itu device yang satu menghadap masuk Zoom dan menghadap ke layar komputer atau laptop. Yang komputer atau laptop Anda buka soalnya nanti ya di grup WA. Ya, soal belum pernah saya keluarkan sebelumnya ya, jadi nggak akan bisa cari soal saya sebelumnya. Ini soal yang baru saya keluarkan. Jadi Anda belajar semua ya, karena di sini nanti soalnya banyak, tidak melulu teori yang ada di slide. Bisa jadi itu ada kasus, tapi ya tersirat ya sebenarnya di dalam teorinya. Bisa juga soalnya nalar, misalnya perhitungan-perhitungan sederhana, kemudian Anda bisa menjawabnya dengan nalar ya. Tidak pakai rumus, jadi pakai nalar. Dan juga ada beberapa juga yang mirip juga dengan yang ada di slide. Jadi soalnya cukup beragam dan saya ingin Anda bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan bahwa soal-soal kayak gini nanti suatu saat akan juga Anda temukan di ujian kompetensi apoteker. Soal-soal pilihan ganda dengan ada kasus, ada juga kayak semacam cerita dulu, baru Anda diberikan soal dan apa sebenarnya yang dimaksud pada soal tersebut. Oke, kita mulai dulu di bab yang pertama, yaitu terkait dengan PPIC ya, PPIC. Jadi materinya ini ya, ada 7 ini ya. Ada 7 dan yang pertama ini adalah PPIC. Nah, ya, dalam PPIC nanti Anda bisa ya mempelajari bagaimana secara definisi ataupun tujuan pokok dari PPIC. Apa pekerjaan utama dari PPIC kalau ada masalah-masalah seperti ini? Sebenarnya pekerjaan utama itu seperti apa? Ini Anda bisa pelajari ya di slide, dan juga mungkin Anda bisa explore lagi ya, kira-kira secara spesifik tujuan dari PPIC itu apa. Misalnya
schedule ya, schedule. Schedule itu berarti harus apa, kayak soal yang kemarin ini, soal yang kemarin ini misalnya. Nah, ini bagaimana ini kalau PPIC itu tugasnya kalau ada soal seperti ini sebagai bagian PPIC itu seperti apa? Ya, merencanakan produksi, kemudian mengatur pemesanan, kapan harus produksi, kapan harus didistribusikan. Nah, itu tugas pokok dari PIC ya. Ya. Kemudian juga alur proses dari bagian pemesanan ya, PIC bahkan sampai ke apa? Ke produksi pun sekali ataupun ke purchasing. Nah, itu bagaimana alur prosesnya. Nah, silakan bisa dipelajari ya ini untuk bagian PIC. Kemudian ada manajemen gudang ya, manajemen gudang ini warehouse. Nah, aktivitas utama dari gudang itu apa saja? Bisa ada uraikan ya nanti bagaimana masing-masing aktivitas utama tersebut dari mulai penerimaan dan penempatan dan penyimpanan dan penyiapan. Misalnya ada kasus apa gitu ya. Nah, ini termasuk metode apa? Metode penyimpanan atau metode penyiapan yang seperti apa? Atau mungkin dari metode pengendalian persediaan kemarin. Nah, itu apa saja metodenya dan ada misalnya ada contoh kasus. Nah, itu termasuk yang sesuai harus pakai cara yang mana. Nah, ya bisa Anda pelajari ya untuk aktivitas gudang. Apa saja ini aktivitasnya dan silakan nanti bisa dipelajari. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke ada pertanyaan ini mungkin di ini. Kalau tidak ada, kita masuk ke bangunan ya, yang materi kedua. Ya, bangunan nanti ini banyak terkait dengan bagian-bagian bangunan ya, ataupun fungsi dari bangunan itu sendiri. Dari kemarin ada denah ya, denah yang Anda kerjakan itu. Ya, mungkin Anda sedikit akan belajar bagaimana membuat denah bangunan dan nanti misalnya ada pertanyaan di dalam suatu bangunan ini termasuk ruangan apa ini. Nah, ada cerita gitu ya. Kira-kira mana yang ini area ini atau ruangan ini termasuk ruangan yang seperti apa? Ya, di mana tadi bangunan kan ada ruangan bersih dan yang non bersih ya, atau mungkin area pengolahan dan non pengolahan. Itu Anda bisa pelajari apa saja yang masuk area itu. Kemudian zoning system ya, zoning system ruang kelas ruangan ya, kelas ruangan nanti ada contoh-contohnya. Nah, misalnya Anda nanti diberikan suatu cerita, kemudian masuk kelas yang mana sih ini? Ya, itu bangunan ya, bangunan. Ya, kemudian juga faktor-faktor juga ya, mempengaruhi suatu produk ya dari bangunan itu sendiri. Nah, ini nih banyak ini contoh-contoh kegiatan di suatu kelas. Nah, ini nanti banyak keluar ini. Ya. Ini ada area ruang kelas C, A, B, C, D, ada E juga ya.
Nah, ini terkait dengan bangunan, silakan nanti bisa Anda pelajari bagaimana bangunan di industri farmasi dan di dalam eh, materi yang saya share pada link Google Drive itu juga ada peraturan BPOM ya terkait dengan CPOB, pedoman CPOB tahun 2018, ya, per BPOM tahun nomor 34 tahun 2018 ya, terkait dengan CPOB. Nah, bisa Anda pelajari terkait dengan bangunan. Bangunan itu Anda baca ya di situ ya di peraturan Badan POM. Nanti siapa tahu keluar juga ya di soal. Ya, kemudian kita masuk ke ya materi 3 ya. Materi 3 ini terkait dengan personel. Ya, personalia. Ini personalia kan ada personel kunci ya di dalam CPOB ya. Ini posisi kunci itu apa saja dan tugasnya itu apa saja. Nah, Anda pelajari baik-baik di situ. Nah, kemudian ada juga perubahan ya dari CPOB 2012 dengan CPOB 2018 terkait dengan ini ya personil ini. Nah, ini nanti Anda pelajari juga ya, itu ada personil kunci, itu ada apoteker, purna waktu, yaitu kepala bagian produksi, kemudian kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian pemastian mutu ya. Nah, ini adalah personil kuncinya ya, personil kunci. Nah, di dalam CPOB 2018 juga mengatur bahwa personil kunci ini tidak bukan sebagai manajemen puncak ya, jadi masih ada atasannya lagi. Jadi yang sebagai manajemen puncak itu bisa jadi kepala pabriknya atau mungkin direktur gitu ya. Nah, dia menunjuk personil yaitu kepala bagian produksi, pengawasan mutu dan manajemen mutu. Nah, kalau di CPB 2012 kan tidak diatur ya, apakah personil kunci tersebut ada atasannya atau enggak, kan itu enggak ada keterangannya. Kalau di CPB 2018 ada keterangan bahwa kepala bagian produksi, pengawasan mutu dan manajemen mutu itu punya bos lah, punya atasan lagi itu yaitu manajemen puncak. Bisa kita sebut sebagai direktur atau mungkin kepala pabrik gitu ya. Nah, ini nanti persyaratan personil, kemudian tugas tanggung jawab personil Anda bisa pelajari ya, pelajari lebih lanjut. Ya, ini nanti kemungkinan juga akan keluar ya dalam ujian. Kemudian juga ini ada evaluasi ya, evaluasi. Ini nanti terkait mungkin banyak soal yang semacam cerita ya, cerita berapa 1-2 kalimat dan udah dari cerita tersebut kira-kira apa yang dimaksud dengan apa misalnya cerita tersebut untuk mengarah kemana. Ya, ini terkait dengan personel ya di bab ketiga ya, materi ketiga. Nah, Anda juga bisa belajar terkait personalia ini nanti di pedoman CPOB 2018. Nah, ini pedoman CPOB 2018 dibaca ya semua ya terkait dengan tadi ya materi-materi yang sudah yang saya sampaikan.
Oke, kita masuk ke materi yang keempat, ini yang paling banyak sendiri ya, yaitu kualifikasi dan validasi ya. Kualifikasi dan validasi ya, kemarin definisinya ya terkait dengan apa itu kualifikasi, apa itu validasi ya. Kalau validasi alat kemarin kita sebutnya adalah kualifikasi. Nah, ini ada banyak ya di sini. Nah, nanti Anda belajar di semua ya, ini terkait dengan kualifikasi yang perubahan dari CPOB 2012 dan CPOB 2018. Ini apa saja sih perubahannya? Dan nanti ada juga macam-macam dari validasi. Jadi kalau kualifikasi itu hanya alat, itu yang pertama ya, pertama kali dilakukan. Kemudian ada macamnya yang lain ya, yang masuk dalam validasi, ada metode analisis, validasi proses, kemudian pengemasan, pembersihan, sistem komputerisasi, mungkin tidak banyak disinggung ya, kemudian ada juga transportasi, ataupun ada validasi lain, misalnya media field validation. Ya, ini masing-masing sudah kita bahas kemarin ya, yang dari kualifikasi, metode analisis, proses, ada pengemasan, pembersihan, dan verifikasi transportasi hanya sedikit ya kita bahas. Nah, ini komputerisasi dan validasi lain, ini tidak kita bahas di sini. Ya, mungkin bukan mandatori juga ya, yang lain mungkin validasi yang diwajibkan. Nah, ini Anda bisa pelajari semua. Mungkin ada contoh-contoh kasus ya nanti dalam validasi dan kualifikasi. Anda bisa analisis saya itu dari kasus tersebut kira-kira bagaimana nanti penyelesaiannya. Ya, di pedoman CPOB juga ada ya terkait dengan validasi, juga bisa Anda pelajari semua ya. Ya, itu adalah materi yang keempat ya, keempat itu adalah kualifikasi dan validasi. Dan terakhir ini adalah materi yang kelima ya. Nah, kelima ini nanti materi yang sebenarnya aspek yang banyak ya. Ini ada inspeksi diri, penanganan keluhan, kemudian ada alih daya ya. Cuman memang ini ya, materi yang ini tetap kita bahas juga walaupun secara singkat-singkat. Ya, Anda bisa juga nanti akan melihat bagaimana aspek-aspek yang ada di dalam CPOB 2018 katanya terkait dengan misalnya dari inspeksi diri atau audit ya di situ ya, audit mutu. Nah, bagaimana nanti dari inspeksi diri terkait dengan kasus-kasus yang ada di dalam materi ini. Kemudian juga ada keluhan dan penarikan produk. Ini penanganan keluhan ada banyak ya di situ. Nanti keluhan-keluhan itu ada berbagai macam, ada berbagai macam kelas dan tipe, bisa Anda pelajari juga. Dan banyak juga nanti kasus-kasus juga terkait dengan penanganan keluhan dan juga recall ya, penarikan produk. Ini juga banyak ya, bisa Anda baca di sini ataupun di pedoman CPOB juga ada. Dan juga terkait dengan tool
manufacturing atau alih daya ini memang tidak banyak disinggung karena ya bisa jadi dalam satu perusahaan tidak ada yang dia ketolkan ya, tapi juga tidak sedikit yang melakukan alih daya ini. Ya kalaupun di dalam perusahaan tersebut tidak melakukan alih daya ya dia nggak akan membahas masalah ini. Cuman kalaupun ada ya berarti bagaimana prosedurnya dalam tool manufacturing-nya. Ada kontrak, siapa yang menerima kontrak, siapa yang memberikan ya, itu nanti ada ketentuannya. Nah, ini adalah terkait dengan materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi ya di dalam farmasi industri ini. Ada berbagai macam aspek dari CPOP yang tadi kemarin sudah kita bahas satu persatu. Mulai dari tadi ada PPIC, kemudian ada personalia, bangunan, ada kualifikasi, validasi, dan ini ada inspeksi diri, penanganan keluhan, penelitian produk, dan alih daya. Masing-masing Anda pelajari, utamanya terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Ya, siapa tahu nanti Anda bisa menganalisis ya dalam mengerjakan soal ada suatu kasus. Nah, kasus tersebut kira-kira masuk kategori yang mana atau mungkin bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu seperti itu nanti ya soal-soal yang akan saya gunakan. Oke, itu tidak banyak yang mungkin saya sampaikan untuk review materi. Mungkin kita masih ada banyak waktu di sini. Silakan mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan. Ya, harapan saya nanti untuk ujian bisa mengerjakan dengan baik ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, untuk materinya kan dari dari PPT yang disampaikan, Pak. Apakah nanti ada soal-soal juga yang diambil dari Perkab BPOM, Pak? Dan untuk jenis soalnya itu besok ada esainya atau pilgen aja, Pak? Oke, baik. Soalnya pilkan ya, pilkan semua. Kemudian yang mungkin saya ambil itu dari per BPOM ya, dia. Itu ada perka ya, nggak salah saya kemasukan. Benar, ada perka apa ini? Oh, ini registrasi ya. Oh ya, registrasi enggak ya. Nanti mungkin itu kemarin saya klik ini ya. Oh, registrasi enggak masuk ya. Jadi ada penarikan obat masuk ya. Penarikan obat karena ada aspek CPOP yang kemarin kita bahas, bisa juga saya masukkan di situ di soal. Tapi memang saya sengaja nanti akan buat soal itu tidak plek-plek ini ya, apa misalnya PPT atau apa. Jadi memang jawabannya ada juga di situ, cuman kasusnya mungkin adalah kasus uh, yang berupa sebuah cerita gitu, cerita pendek 1-2 kalimat aja. Nah, justru dari cerita tersebut Anda bisa menguraikan kira-kira termasuk yang mana misalnya. Nah, sebagai contoh ya saya bocorin satu aja ya, misalnya contoh apa yang misalnya ada cerita. Oke, ada ini, ada suatu kegiatan misalnya kegiatan di gudang misalnya. Di gudang itu ada seseorang
menerima barang ya, menerima barang di gudang, kemudian oh ternyata setelah saya terima barang tersebut, kemudian saya ngambil sampel di gudang, bahan tersebut saya ambil sampelnya. Nah, kemudian nanti ada soal pertanyaannya gimana? Pertanyaan, Anda ngambil sampel itu Anda terus masukkan ke dalam apa? Ke dalam dokumen apa? Nah, misalnya itu dokumen catatan pengambilan sampel. Nah, itu contoh ya, contoh. Nah, itu bisa jadi di BPOM CPOB ada. Nah, ini ada belajar kayak gitu ya. Tapi ya terkait gudang aja. Saya tidak akan ngasih soal di luar terkait pergudangan misalnya. Karena ini nanti soalnya saya batasi terkait dengan aspek ini aja ya. Satu, PIC, gudang, dan bangunan, personalia, kualifikasi, dan ini ada aspek audit, keluhan, dan alih daya ini. Ya ini misalnya contoh kayak gitu ya, contoh soal kayak gitu. Nah ini ada juga contoh, nanti ada soal-soal juga yang lain yang ingin saya juga akan sampaikan. Ya bisa jadi dari soal tersebut ada. Ini kan bagian CPOB ini ada banyak sekali ya, ada di sini. Ada belajar yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan aja. Kan ini ada produksi, ada sistem mutu atau apa gitu ya. Itu nggak masuk ya. Nah, personil ini masuk ya. Ini kalau ada namanya personil ya pelajari semua ini personil itu apa aja personilnya. Nah, itu dipelajari. Bangunan fasilitas lah, semua bangunan dan fasilitas yang pelajari ya di sini. Entah itu ada yang di per BPOM atau mungkin ada sebagian yang saya cuplik dalam slide. Ada peralatan. Kemudian produksi enggak ya? Produksi enggak. Kemudian ada ya validasi, jelas ya, validasi ini mesti keluar. Sistem penomoran enggak ya ini. Kemudian produksi enggak ya. Penyimpanan pengiriman tidak masuk. Pengawasan mutu saya tidak banyak yang tidak ambil. Nah, infeksi diri ya, infeksi diri ada, kemudian tadi ada penanganan keluhan, penarikan. Nah, ini mesti ada, kemudian juga ada alih daya dokumentasi saya enggak, tapi dokumentasi tetap yang lain tetap ada ya, tetap tetap masuk juga sebenarnya. Cuman saya tidak spesifik dokumen eh, dokumentasi itu enggak semua keluar. Dokumentasi pasti hanya yang dicuplik di bagian-bagian tertentu tadi kayak kemarin yang di gudang aja atau mungkin yang di PPIC atau mungkin yang validasi dan kegiatan alih daya ini nggak banyak ya alih daya karena agak sedikit. Ya itu ya nanti saya akan bisa dipelajari aspek-aspek CPOB terutamanya di sini di dalam ini kita ada juga ada lampirannya kayaknya.
Ya, di sini juga ada ya yang di aneknya itu juga ada bangunan fasilitas, kemudian ada peralatan, dan juga nanti ada yang lain ya. Ini ada eh, pelajari juga ya. Intinya yang terkait dengan apa aspek CPOB yang bab materi saya itu semua ada eh, ini kan ya dipelajari semua ya. Eh, ada ini yang personalia, kualifikasi, validasi, keluhan, audit, inspeksi diri, ada bangunan dan terakhir pipiasi dan pipiasi gudang sebenarnya bukan aspek CPOB ya. Ini satu bagian juga yang di dalam eh, departemen di industri itu yang juga penting. Ya, gitu ya, ya. Mungkin ada lagi? Bapak untuk hari ujiannya itu Ya, bebas kita milih atau sesuai jadwal, Pak? gimana? Ya. Hari ujiannya bebas kita pilih, misalnya hari apa aja atau sesuai jadwal aja, Pak? Atau gimana? Karena kita dibatasi ini ya, Cik, ya. Saya Juli itu udah. Anda mau pada balik nggak itu Juli besok minggu depan itu? Seharusnya sebelum minggu ini ya, sebenarnya, Kamis atau kalau Jumat jangan ya, Kamis ya dia kalau bisa ya. Kira-kira bisa nggak? Atau Anda mau ujiannya Selasa minggu depan? Kalau ujiannya Selasa minggu depan, ini ya absensinya di OJW saya majukan ya. Walaupun ujiannya Selasa, saya minta absensinya sebelum tanggal 1 Juli ya. Karena secara ketentuan kan tanggal 1 Juli itu udah akhir dari perkuliahan ya. Nanti absensinya udah beres semua. Kalau mau Anda mau ujiannya minggu depan, nggak apa-apa, hari Selasa misalnya, Selasa pagi, ya nanti kita apa settingkan ujian di hari itu, namun absensinya saya buka tetap minggu ini yang terakhir. Ini kan masih absensi ke-7, nanti absensi ke-8 atau ke-16, ini yang tetap minggu ini. Gitu ya. Ya silakan mungkin bisa ini dikoordinasikan dulu dengan teman-temannya dulu. Kalau saya bisa di hari Kamis ya, Kamis, atau kalau mau mundur lagi Selasa ya, Selasa minggu depan pagi ya. Itu. Oke, Pak, kita diskusikan dulu nanti Ya, ya sampaikan di grup. ya. Oke, masih ada lagi? Oke, baik kalau sudah jelas, ya, selamat belajar ya. Semoga sukses ya dalam mengerjakan soal ujian ini. Sebenarnya harapan saya adalah eh, untuk kuliah ini ya, farmasi industri ini Anda paling tidak sedikit ya punya gambaran ya, gimana nanti pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di industri farmasi. Ya, walaupun suatu pekerjaan itu tidak melulu bagaimana kita mengetahui teorinya saja, teman, bagaimana pengalaman dan jam terbang juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan atau kasus yang ada di dalam industri farmasi. Karena terus terang bahwa di dalam pekerjaan itu adalah akan banyak bersinggungan dengan permasalahan atau kasus. Ya, semakin banyak kita
punya pengalaman terkait dengan suatu kasus atau permasalahan, ya itu berarti akan semakin tahulah kita bagaimana memecahkannya ya. Nah, walaupun nanti dalam ujian ini kan ujian itu hanya untuk ini ya, evaluasi. Nah, dalam ujian kan memang untuk mengukur sejauh mana Anda paham terkait dengan teori ataupun juga bagaimana kemampuan reasoningnya ya, mengungkapkan alasan-alasan kenapa suatu kasus itu terjadi dan bagaimana pemecahannya secara umum. Nah, ini nanti mungkin akan berguna juga ya kalau dalam menyelesaikan soal yang studi kasus seperti ini, atau mungkin ada cerita itu di UKAI ya, nanti kalau ada ujian kompetensi apoteker itu Anda banyak melihat soal yang itu ada ceritanya, ada cerita yang ada sebuah kasus, kemudian baru ada pertanyaan yang merujuk pada kasus tersebut. Nah, itu supaya lebih terbiasa aja ya nanti Anda mengerjakan soal-soal seperti itu. Oke, baik. Saya kira saya cukupkan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk absensi di UJW. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.